Fenomena pergerakan atau longsoran tanah di Kampung Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus membesar hingga melebihi 30.000 meter persegi. Ya, longsoran itu pemirsa bukan sinkhole, tetapi fenomena erosi bawah permukaan atau disebut dengan pipping erosion yang diakibatkan oleh erosi oleh air tanah dan juga air permukaan, serta disebabkan kondisi tebing yang curam dan dapat dipicu gempa bumi dan juga hujan. Fenomena pergerakan atau longsoran tanah di Kampung Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus membesar hingga melebihi 30.000 meter persegi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh mencatat fenomena longsor di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami perluasan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Luasan area terdampak meningkat dari sekitar 10.000 meter persegi pada 2021 menjadi 30.000 meter persegi pada 2026. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh Ikhlas mengatakan longsor di wilayah tersebut tergolong gerakan tanah lambat yang terjadi secara bertahap namun berpotensi memburuk jika tidak ditangani secara serius. Berdasarkan hasil kajian sementara, pergerakan tanah disebabkan materialnya yang tersusun di atas tufa vulkanik dari formasi batu gunung api yang bersifat lepas berpori sehingga mudah menyerap air dan jenuh air. Terjadinya longsoran ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah material tufa vulkanik yang ada di daerah tersebut yang berasal dari formasi geredong. Nah, tufa ini bersifat lepas dan juga poros terhadap dan mudah menyerap air dan jenuh air, sehingga menjadi pembebanan di tanah itu. Sementara itu, pakar kebencanaan dan ahli geofisika Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Nazli Ismail menilai fenomena tersebut secara geologis sangat dimaklumi terjadi di Aceh Tengah yang didominasi endapan vulkanik berpasir. Ada proteksi, mitigasi itu pasti akan terjadi perluasan gitu ya. Nah, tanpa ada proteksi yang pertama yang paling cepat adalah membuat tanggul. Mitigasi yang kedua itu adalah memang dengan cara penanaman pohon di situ untuk membuat daya ikat tanah. Selain itu, sedikitnya 20 petani terdampak akibat lahan mereka tergerus atau berada di sekitar zona berbahaya. Akibatnya, mereka tidak lagi berani menggarap lahan yang sebelumnya ditanami berbagai komoditas unggulan seperti cabai, tomat, kol, bawang merah, serta aneka palawija. Saya ini terhitung sekitar 5 rantai, kemudian ada kawan-kawan petani lain lagi, ada juga terdampak sekitar 1 hektar, 5 rantai, seperti bervariasi dia. Tidak banyak juga, ada juga yang sedikit. Nah, bermacam-macam lah, ada yang menanam bawang, cabai, seperti jagung juga, tapi yang banyak ini yang terdampak, yang terkena adalah cabai. Hingga kini, pergerakan tanah di Kecamatan Ketol masih terus terjadi dan dikhawatirkan akan meluas jika tidak segera ditangani secara komprehensif. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah mitigasi guna mencegah dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.